Anda mendudukkan kemudian agama Kristen sebagai rujukannya, semakin belajar teologi, semakin bahlul, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kecerdasan, semakin jauh dari ilmu pengetahuan, semakin jauh dari logika sehat. Dan kata Paulus, kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Apakah ini bukan pembinasa nih? Ketika manusia akal sehatnya dioperasi, diobo-obo akalnya, dicabut akalnya, maka manusia itu akan hidup seperti kera. Akal dimatikan, manusia itu seperti monyet. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang menyembah sesamanya monyet. Ini manusia, akalnya dibinasakan, maka jatuh kepada kondisi mereka menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang terjadi, ini fakta. Sehingga kalian yang menjadi korban keteteran. Oh, dia Tuhan pada saat ini, pada saat kapan dia Tuhan? Pada saat kapan? Pada saat dia makan ikan goreng, pada saat dia keluar dari kubur, pada saat dia tidur di atas perahu, pada saat dia netek sama ibunya, pada saat mana dia Tuhan? Oh, pada saat dia melakukan pekerjaan mujizat tanda dahsyat dan semua. Diam. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh kekuatan, seluruh tanda-tanda yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itulah yang bersaksi titik dua bahwa Bapa Elohim lah yang telah mengutus aku. Selesai. Lalu sisi ketuhanannya dari mana? Dari manusia yang akalnya sudah mati, dibunuh oleh sang pembinasa keji. Sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, andai Paulus datang sekarang ini di depan Bang Suma mengancam golok di leher Bang Suma, apa ku katakan sama beliau? Sekarang juga kau tebas leherku sebelum kau jadikan aku sebagai korbanmu, kau matikan akalku dengan sihirmu. Ingat, ingat, sekali lagi ingat. Nih camkan, catat. Paulus pernah diproklamirkan, pernah dikampanyekan, pernah dipromosikan oleh iblis kalau Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis pernah mempromosikan Paulus kalau Paulus ini adalah jalan untuk menyelamatkan manusia kepada hidup yang kekal. Anda baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblislah yang memproklamirkan Paulus tentang kerasulannya. Dan ingat, ketika Anda membaca 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada iblis yang kerjanya menggocok aku. Dan kalau lebih jauh lagi Anda memandang Bible, surah-surah Paulus khususnya, Anda baca Roma 7, Anda akan tamat bahwa pada diri Paulus itu ada dua pekerjaan. Yang pertama pekerjaan Tuhan, yang kedua adalah pekerjaan iblis. Dan Paulus menundukkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sebagai skala prioritas dalam mengajarkan agama Kristen. Anda boleh baca. Buka Roma 7 sekarang. Kita semua yang menjadi saksi di sini, ternyata Paulus lebih tunduk kepada ajaran iblis daripada tunduk kepada ajaran Tuhan. Saya bisa buktikan datanya. Nah, inilah yang kalian ikuti hari ini. Makanya ketika Paulus mengajarkan makan babi, Paulus tak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan jangan bersunat, Paulus tetap aja bersunat. Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan sabat, beliau tetap aja sabat. Ketika Paulus mengajarkan kemudian untuk jangan makan, silakan makan babi, Paulus tidak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan korban cuma sekali saja, yaitu darah manusia, Paulus ketika ke Yerusalem dia bertobat dan mempersembahkan lagi persembahan ajaran Nabi Musa. Jadi Paulus mengajarkan membinasakan orang lain, sementara dia menyelamatkan dirinya dari ajaran tersebut. Ini yang harus Anda pahami. Ini yang Anda harus camkan baik-baik, bahwa pembinasa keji itu menghantarkan manusia anak keturunan Adam mematikan akal sehat. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau berbicara mengenai Islam Kristen, tentu Kristen ini harus bermuara kepada pengajaran Paulus. Karena Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh pengajaran yang dibawa terkait dengan hukum Torah dan ajaran yang ada di dalam kitab Tanak kepada non-Yahudi dan juga kepada
orang-orang di luar daripada lingkungan beliau jadi pengajar kala itu. Maka saudara kita Kristen ini mau tidak mau mereka harus mulai belajar bahwa sebenarnya yang tertulis di Bible pun itu bukan ajaran Yesus langsung, melainkan hasil penyelidikan orang per orang yang kemudian dibukukan lalu dijadikan sebagai pijakan di dalam melaksanakan rutinitas ritualnya sebagai seorang Kristiani. Nah, sebenarnya kalau kita ingin jujur, kami umat Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batu sandungan di situ. Di situ tidak ada penghalang. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu yang sampai kepada kami hari ini. Tidak ada kemudian pembantahan atau pembantaian ajaran. Berbeda dengan ajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel, antara Kristen dan Bani Israel dan Yesus itu muncul Paulus ini. Paulus ini adalah duri di dalam daging. Dia yang mengajarkan untuk melaksanakan ritual-ritual di luar daripada ajaran Yudaism. Jadi Paulus ini yang harus sebenarnya dibahas siapa beliau ini. Karena dia berada di antara Yesus dengan orang Kristen, tiba-tiba aja muncul dia di sana. Kenapa? Kalau seluruh rangkaian ajaran Yesus dari A sampai Z itu ditegakkan atau dipraktekkan, maka akan menghantarkan orang itu menjadi Yudaism. Karena tidak ada ajaran Yesus yang ada di Bible yang kita temukan menghantarkan kita bisa jadi Kristen. Contoh, tak ada ajaran mengajarkan kita di Bible itu untuk menyembah Yesus. Tidak ada ajaran mengajarkan kita untuk menghalalkan semua yang ada di dalam Torah. Tidak ada ajaran Yesus di dalam Bible yang menghantarkan orang-orang berkumpul di hari Minggu menyembah kepada Kristus. Tidak ada ajaran Yesus untuk makan babi, untuk tidak bersunat dan seterusnya. Munculnya Paulus inilah yang membengkokkan kemudian ajaran Yesus ini. Ini yang tidak disadari oleh saudara kami Kristen. Jadi saudara Kristen itu ibarat, kalau saya analogikan ya, orang-orang Kristen ini semuanya sudah menggunakan baju daster. Habis itu mereka teriak, aku ini adalah laki-laki ganteng. Saya pria jantan kali, saya pria ganteng kali, saya gagah, saya laki-laki yang perkasa, tapi menggunakan baju daster. Saya ini pengikut Yesus, saya ini penyembah Elohim, tapi ikut Paulus, pakaian Paulus yang dipakai, ajaran Paulus yang dipakai. Kalau jadi pengikut Yesus, ibadahnya itu di sinagoge. Dia bersunat, puasa, sujud dalam beribadah, yang dibaca kitab Tanakh, ibadahnya hari Sabat, menyembah kepada Elohim, mengkitabkan kitabnya Nabi Musa. Ini saudara-saudara kami Kristen pengikut Yesus, makannya makan babi, kumpulnya hari Minggu, kulupnya penuh tepung. Gimana ceritanya? Jadi cuman teriak doang, kami ini pengikut Yesus Pak. Begitu diperiksa kulupnya, ada sagu di dalam. Orang yang tidak bersunat, yang nonotnya masih ada tepung terigu di situ, itu haram hukumnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Nggak boleh. Dilarang keras. Pemakan babi, penyembah berhala, bersatu dengan orang-orang Yudaism di dalam beribadah itu nggak boleh, haram hukumnya, nggak bisa. Betapa orang-orang Yahudi itu dikutuk oleh Elohim. Kalau kita lihat pekerjaan mereka di dalam kitab Yehezkiel 44, coba. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Itu parah kali itu Tuhan marahnya di situ. Murka semurka-murkanya. Kenapa? Karena mereka segelintir orang dari mereka itu memasukkan orang-orang Yunani pemakan babi tidak bersunat ke dalam upacara orang-orang Yudaism. Maka Elohim marah, murka.
Banyak kesalahanmu, banyak dosamu yang pernah kau lakukan, tetapi beda ini dosamu yang satu ini betul-betul kebangetan. Apa itu? Kau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke rumah ibadahku. Kau memasukkan orang-orang pemakan babi, pemakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kau masukkan mereka di dalam upacara ibadahku yang kudus. Itu. Jadi emang kemana bang? Kesini aja dulu. Soalnya Bang Suma kelamaan sih. Oh ya sudah, ya sudah. Silakan Anda tanggapi. Mungkin ada yang nyangkut di penjara. Halo. Silakan. Halo Bang Junma. Ya, diam dulu. Tidak ada di Al-Quran perintah sunat, melainkan di kitab. Saudaraku, Islam itu bang, itu memiliki dua sumber. Hanya ada kata sunat ya, ayatnya di jangan sok tahu, yang dipakai jangan sok di Al-Quran tidak ada. Jangan sok tahu. Ya, itu saya pastikan tidak ada. Ya, silakan aja dengan ilmu kekristenan Anda. Al-Quran menjelaskan kepada kami dengan sangat jelas bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan mengikuti ajaran millah Abraham. Salah satu millah Abraham itu berit millah, perjanjian sunat. Itu nggak bisa kau batalkan. Perjanjian kekal yang masih tersisa. Sabar dulu saudara-saudaraku, sabar. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa." Tuh, kami diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Salah satu millah atau perjanjian atau berit perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim adalah sunnah. Kamu tahu nggak? Kakeknya baginda Rasulullah Muhammad SAW orang kedua yang bersunat setelah ayahnya Ibrahim. Orang kedua loh. Mana datanya Muhammad disunat, Juma? Mana datanya Muhammad disunat? Orang kedua yang bersunat itu adalah Nabi Ismail. Nah, terkait dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka secara otomatis orang Arab itu sama seperti orang Israel. Begitu lahir mereka disunat. Karena itu adalah perjanjian kekal. Perjanjian kekal Allah dengan Nabi Ibrahim, keturunannya secara turun-temurun. Yang namanya perjanjian kekal itu sampai kiamat harus bersunat semuanya tuh. Itu yang saudara harus pahami. Nah, di dalam Al-Quran, "Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa." Wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang lurus, tidak termasuk orang-orang musyrik. Itu perintah saudaraku. Nah, Anda harus paham di Islam itu ada dua hukum, ada dua sumber hukum. Apa itu? Al-Quran dan hadits. Sama seperti kalian. Di kalian itu ada beberapa kitab sebagai sumber hukum, meskipun kalian hanya mentaati 13 kitab. Yang lainnya itu hanya aksesoris. Seperti perjanjian barunya orang Israel yang kalian gunakan, yang kalian sebut perjanjian lama, itu sumber hukum juga, tapi kalian hanya jadikan sebagai aksesoris doang untuk sebagai legitimasi alasan-alasan kalian untuk pengesahan menggunakan surah-surah Paulus itu. Padahal antara Yesus dengan Kristen ada di tengahnya duri, yaitu Paulus. Paulus ini adalah duri yang berada di dalam tubuh pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Begitu kawan, silakan. Ya, selamat siang. Akan Bang. Ya, Yang semangat dong, beritakan. Kau kan mau memberitakan, masa lemas begitu? Semangat. ini diskusinya apa? Judulnya ada Itu ini.
Tanya Bang Juma mau tema apa gitu. Kau aja mau tema apa sama Bang Juma nggak apa-apanya. Apapun tema digasak sama Bang Juma, gas. Ya, betul itu. Sang pembinasa keji. Apakah itu Nabi Muhammad atau Paulus? Nabi Muhammad kemudian yang memproklamirkan ajaran menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paulus yang memproklamirkan menyembah kepada Kristus Yesus. Silakan, siapa pembinasa keji menurut Yesus? Kan Yesus dulu tuh, baru Paulus, baru Nabi Muhammad. Berarti patokan kita Yesus. Pembinasa keji menurut Yesus itu siapa? Kalau Paulus, Kristen tutup buku. Kalau Islam, kalau Nabi Muhammad, Islam yang tutup buku gitu. Silakan. Silakan Kan Bang Paulus- Susu, langsung akan pintar. Silakan. Oke, baik. Jadi gini abangku, ketika Yesus itu duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang tuh kepada dia. Nasihat-nasihat Yesus diantaranya adalah, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, pembinasa keji ini artinya dia yang membunuh manusia. Dia yang menghancurkan manusia. Dia yang menghantarkan manusia menjadi penghuni neraka. Tetapi sang pembinasa keji ini duduk sebagai orang suci. Di tempat suci dia duduk. Dia duduk seperti menduduki kursi Musa. Sebagai pengajar dia di situ, sebagai tokoh yang menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi oknum yang kemudian dimuliakan, disanjung, diikuti, diteladani. Nah itu dia. Jadi seorang pembinasa keji yang duduk di tempat yang tidak semestinya. Tetapi karena dia duduk di tempat yang tinggi, tempat suci seperti pengajar, seperti nabi, seperti rasul, maka dia mengajak orang-orang lain untuk tunduk kepada aturannya, di mana aturannya itu justru menghantarkan kepada kebinasaan. Orang banyak mengikutinya. Kenapa? Karena dia duduk di tempat kudus. Mau tidak mau, pasti banyak orang jadi pengikutnya. Andai kan dia duduk hanya sebagai RT, sebagai Pak RW atau Pak Lingkungan, selesai masanya dia sebagai Pak Lingkungan, ya sudah selesai bubar. Gak ada lagi orang menganggapnya sebagai Pak RT. Tapi ini sebagai nabi. Nabi itu tidak ada berhentinya. Aku udah pensiun, bukan nabi lagi, nggak bisa. Aku bukan rasul lagi, udah pensiun, nggak boleh. Sampai dia mati, sampai dia ada di kerak neraka sekalipun, dia tetap rasul bagi pengikutnya. Dia tetap nabi bagi pengikutnya. Maka kudu wajib kita temukan siapa pembinasa keji yang duduk di tempat kudus ini. Apakah Nabi Musa? Apakah Nabi Harun? Apakah Nabi Yakub? Apakah Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Isa? Apakah Paulus? Apakah Nabi Muhammad? Nah itu, makanya kita kaji itu abangku. Sederhana kok ini. Kalau saudara Kristen melepaskan dogma dan doktrin, saya yakin sekali dia bisa sampai kepada poin kebenaran. Silakan. Ya, kalau disematkan pembinasa keji itu kepada Paulus, tentunya saya pikir sangat jauh. Kenapa? Paulus sendiri pun rela teraniaya, rela dipenjarakan, rela mati di Yerusalem. Dia tidak membalas, dia tidak mengangkat pedang, dia tidak membunuh, dan dia mengajarkan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Misalnya dikatakan bahwa karena Paulus sehingga Kristen menyembah Yesus. Yesus pun berkata di dalam firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya yakin kita tahu bersama kalau namanya kebenaran itu adalah Sang Allah. Tapi Yesus berkata dia adalah kebenaran. Bukan pembawa benar, tapi kebenaran. Dia sang benar itu. Seharusnya sang benar itu hanya Tuhan, tapi Yesus berkata dia adalah sang benar itu. Bahkan bukan hanya sampai kepada sang benar, dia katakan akulah sang hidup. Jadi kalau bicara tentang kehidupan, sang hidup itu harusnya sang Bapa, tapi Yesus berkata saya sang hidup. Dan tidak ada sang hidup lain, hanya Yesus.
Karena menyatakan bahwa dia satu dengan Bapa. Yohanes 10:30. Jadi dalam penjelasan menyembah kepada Tuhan, karena Paulus tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Waalaikumsalam. Paulus adalah sang hidup itu. Bukan Paulus, maksud saya, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah sang hidup itu. Sehingga Paulus mengetahui bahwa Yesus adalah kebenaran dan sang hidup itu. Jadi pada saat dikatakan sang durhaka itu, ya mereka yang mengangkat pedang, membunuh. Paulus tidak melakukan itu. Paulus rela teraniaya karena Injil Kristus. Dia mati dengan secara manusia, dengan kehinaan. Tapi dia sadar bahwa pada saat dia memberikan Kristus, dia akan mendapat kemuliaan yang dijanjikan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan dia katakan, akulah memberi hidup dan memberikan hidup yang kekal. Itu pernyataan Yesus. Sehingga pada akhirnya dalam kitab Wahyu katakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Yang ada dan sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Itu pernyataan Yesus. Jadi kalau disematkan bahwa yang duduk di tempat yang suci, yaitu sang durhaka itu, di dalam Matius 24 itu ditunjukkan kepada Paulus, itu sangat tidak masuk. Tuduhan kepada siapa, saya tidak mau menuduh. Tetapi kalau sesuai dengan kitab suci, ya silakan dikaji sendiri tentang hal itu. Gitu aja, Bang. Oke, baik. Jadi saudara, Anda tadi mengajar tentang Yesus. Yesus tak ada salah. Kalau kita berbicara Bible, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian hal yang salah kalau kita baca Bible. Gak ada sedikit pun, tak ada kesalahan Yesus di Bible itu. Kenapa? Yesus mengajarkan kaumnya untuk kembali kepada hukum Torah. Yesus mengajarkan kemudian kaumnya untuk menyembah hanya kepada Elohim. Yesus mengajarkan agar mereka mendudukkan pengajarannya itu hanya sebagai utusan Tuhan. Itu kami terima, kami beriman dengan itu. Ajakan orang-orang soleh untuk kembali kepada hukum Nabi Musa. Itulah yang disebut hikmat Injil di dalam Al-Quranul Karim. Kami beriman kepada keadaan itu. Yang bermasalah ini Paulus. Inilah yang disebut pembinasa keji. Ketika saudara mengatakan beliau tidak melakukan pembunuhan, kata siapa? Anda baca Filipi 3, dari lisannya sendiri dia mengaku. Apa katanya? Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Padahal bagaimana mungkin tidak bercacat menganiaya orang-orang soleh, membunuh orang-orang soleh tidak bercacat. Lalu kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam-imam dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya bila mana ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dan seterusnya. Ini pembinasa keji ini. Tapi itu belum seberapa itu. Itu baru pembinasa, belum keji. Itu masih status pembinasa, pembunuh. Kekejiannya muncul ketika dia murtad dari ajaran Yahudi, mendirikan sekte baru yang bernama sekte Kristen atau Kristianos. Anda coba lihat di dalam 2 Korintus. Kalau Anda melihat di 2 Korintus 10 nomor 5, inilah dia yang dimaksud pembinasa keji itu. Apa ajarannya? Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Jadi cara Paulus menggiring manusia kepada sembahan yang bernama Kristus itu adalah membinasakan pemikiran manusia, membinasakan akal manusia, merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Artinya merubuhkan pengetahuan Tuhan, ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi itu dirubuhkan, dibinasakan, dihapuskan oleh dia untuk menggiring manusia kepada penyembahan kepada sosok Kristus ini. Ada enggak Yesus pernah mengatakan aku membinasakan pemikiran manusia? Ada enggak?
Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal. Paulus mengatakan aku membinasakan akal manusia. 2 Korintus 10 nomor 2. Ada enggak Yesus mengatakan bahwa aku menghentikan, aku membinasakan, aku menawan, aku merubuhkan perintah-perintah Tuhan? Ada enggak Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Tapi Paulus dengan gagah berani mengatakan aku merubuhkan pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan dirubuhkan. Hah? Ini pekerjaan rasul atau pekerjaan iblis? Inilah yang dimaksud Yesus. Kamu akan melihat pembinasa keji duduk. Sejadi-jadinya dia menjadi rasul. Sementara rasul itu adalah kedudukan lebih tinggi dari nabi. Nabi itu penerima firman untuk dirinya. Rasul itu nabi yang menerima firman selain untuk dirinya juga untuk umatnya, orang lain. Nah, Paulus mengatakan dirinya sebagai rasul. Dengan demikian dia duduk di tempat kudus. Berarti dialah pembinasa keji itu. Kenapa? Dia membinasakan jasad manusia. Yang kedua, dengan kekejiannya dia membunuh akal sehat manusia. Coba Anda telah diri Anda hari ini. Apakah masuk akal? Apakah diterima oleh akal saudara? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap tete. Akal Anda sehat enggak itu? Enggak. Akal Anda dimatikan oleh Paulus. Apakah masuk akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat menghancurkan Sodom Gomora, menenggelamkan Nuh, Bahtera Nuh menjadi bukti sampai hari ini masih ada, Firaun menjadi bukti sampai hari ini masih ada, tiba-tiba saja turun menjadi seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya? Masuk Anda di akal Anda enggak itu? Enggak masuk. Tetapi kata Paulus, aku membinasakan itu semua demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Sadari itu saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, antara Nabi Muhammad dengan kaumnya tak ada penghalang, tak ada batu sandungan. Tetapi antara Yesus dengan Kristen, di tengah-tengahnya muncul pembinasa keji yang bernama Paulus yang membengkokkan ajaran Tuhan menuju kepada ajaran paganisme. Itu fakta. Silakan. Ya. Jadi semua mengambil ayat-ayat tentang Paulus membunuh sidang jemaat pada saat Paulus yang namanya masih Saulus, sebelum dia bertobat. Jadi memang ada kehidupan yang lama, ada kehidupan yang baru dari Paulus. Kehidupan yang lama dari Paulus memang dia sebagai pengikut hukum Taurat yang sangat taat, sehingga pada saat itu dia ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus yang dikatakan sama seperti dikatakan bahwa mereka menduakan Tuhan, sehingga dia membunuh. Tapi setelah dia ditarik oleh Tuhan, dia sadar, setelah dia menjadi rasul, dia tidak satu kali pun mengangkat senjata untuk membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, semua mengatakan menawan setiap pikiran bertaat kepada Kristus, ditawan, dibinasakan dan lain sebagainya di dalam 2 Korintus 10. Baca ayat yang sebelumnya, Bang, bahwa di situ dikatakan karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia, melainkan kuasa Allah. Artinya itu bukan hal secara wujud fisik di dalam dia mengadakan peperangan, tapi itu mempunyai makna bahwa dia memberitakan Injil walaupun di tempat-tempat yang sangat bahaya sekalipun dia akan menawan dengan apa? Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan dan Tuhan untuk dia menyatakan Injil itu tentang kebenaran itu, bukan mengangkat senjata. Coba abang baca di dalam sejarahnya kehidupan dari Rasul Paulus di mana dia mengangkat senjata setelah dia menjadi rasul. Tidak ada. Tidak akan pernah abang temukan, karena itu memang tidak ada. Kecuali sebelum dia menjadi rasul, namanya masih Saulus. Setelah dia bertobat, sedangkan mereka membunuh dia sekalipun, ditawan walaupun dia tidak salah, dia tidak melawan, dia ditampar, dia ditempeleng, dia dipenjarakan, dia tidak melawan mereka. Dia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai warga negara Roma pada waktu itu.
Jangan mengangkat ayat-ayat yang tentang kejadian hidupnya yang lama. Dia menceritakan tentang hidup yang lama dan hidup yang baru di dalam Tuhan itu diceritakan di kitab suci. Masa mengangkat Paulus sebagai pembunuh, pada saat dia masih Saulus pengikut hukum Taurat pada masa itu. Angkatlah kehidupannya setelah dia menjadi rasul. Bang semua bisa angkat selidik di mana bahwa dia pembunuh minasakan tentang menyembah kepada Tuhan. Ya, dalam iman kekristenan kami meyakini bahwa Tuhan kami itu dia menyatakan dirinya menjadi manusia. Apa salahnya dengan keadaan menjadi manusia? Dia lahir dari perempuan yang suci. Memangnya kalau kita katakan sebagai manusia, kesucian dari seorang perempuan di mana? Dan itu suci, perawan suci. Dia bukan lahir dari perempuan yang tidak suci, dia lahir dari perempuan yang suci, dikatakan firman Tuhan. Dan saya pikir orang muslim pun mengakui akan hal itu. Dia lahir dari Roh Kudus. Oke, gantian kita. Boleh aku komen Bang Juma? Sabar dulu Bang. Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman? Bang Zuma, lanjut, aman. Oke. Aman. Baik. Saudara mengatakan Paulus bertaubat. Justru itulah bukti kalau dia menggenapi daripada pembinasa keji itu. Karena terus duduk di tempat kudus setelah dia membinasakan. Dan itu berkesesuaian dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus tentang orang yang bertobat angkatan jahat itu. Matius 12 nomor 43 sampai 45, coba Anda baca tuh Matius 12 tuh. Ada pembinasa keji yang bertobat setelah iblisnya keluar dari tubuhnya. Iblis ini keluar mencari iblis yang lain, lalu menemukan ada 7 iblis lagi yang lain yang lebih jahat, diajaknya masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Keadaan orang tadi jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Pada saat dia membunuh, iblis di dalam tubuhnya cuma 1 iblis. Pada saat dia setelah bertobat, iblisnya masuk menjadi 8 iblis. Sehingga Yesus mengatakan, ini akan dialami oleh angkatan jahat ini. Baca dalil itu. Nah, ketika saudara mengatakan beliau bertobat, saudaraku, orang yang berakal sehat mending mereka mati dibunuh dengan ucapan la ilaha illallah. Mending dia mati dengan ucapan itu. Tiada Tuhan selain Tuhan yang mengutus para nabi. Mati digorok oleh Paulus itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih selamat daripada mati dalam keadaan menyembah makhluk kuburan dari ajaran Paulus. Kalau Paulus hari ini datang, saya kasih leher saya kepada Paulus. Paulus, mending kau tebas leher saya daripada kau matikan akal saya sampai saya percaya Tuhanku turun ke bumi menjadi bayi. Paulus, mending kau tebas leherku sekarang sebelum kau doktrin saya, sebelum kau sesatkan saya beriman kepada penciptaku turun menjadi manusia. Paulus, mending kau bunuh saya saat sekarang dengan kalimat la ilaha illallah daripada kau sihir saya, kau sesatkan saya, kau ajarkan doktrin dan dogma pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi netek sama ibunya. Adalah lebih baik kau binasakan tubuh saya daripada kau binasakan saya kekal di dalam api neraka jahanam. Apakah Anda tidak sadar apa yang Anda bela, apa yang Anda perjuangkan dengan embel-embel Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nebus dosa manusia untuk kemudian menyelamatkan orang-orang berdosa? Apakah Anda tidak sadar itulah akibat daripada pembinasa keji melakukan aksi-aksi membinasakan manusia? Kenapa Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi, lahir dari perawan yang suci? Kenapa Anda bisa percaya seperti itu? Karena Anda sedang dibinasakan. Kenapa
Kenapa bisa dibinasakan? Tadi saya katakan kepada saudara apa yang diterangkan Paulus dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang dikatakan? Kecerdasan dibunuh, kecerdasan dihilangkan, bahkan kemampuan Tuhan, pengetahuan Tuhan ditawan. Kira-kira ada nggak kebodohan di atas kebodohan seperti itu? Pengetahuan Tuhan ditahan, pengetahuan Tuhan dikebiri, firman Tuhan dihapuskan. Bahkan dengan lisannya sendiri apa kata beliau? Taurat yang menghantarkan orang-orang Israel selamat memperoleh hidup kekal oleh Paulus disebutnya sebagai tinja. Ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal lagi bagi mereka yang sudah mati akal. Kenapa? Karena Paulus mengatakan kami mematahkan pengetahuan, kecerdasan manusia. Untuk apa kau matikan akal manusia, wahai Paulus? Supaya aku mampu menggiring mereka kepada Kristus Yesus. Inilah yang kalian alami sekarang. Kalian tahu tak ada perintah menyembah Yesus. Kenapa kalian bisa digiring ke sana? Kalian tahu Yesus ibadahnya hari Sabtu. Kenapa kalian bisa digiring ke hari Minggu? Kamu tahu sunat itu perjanjian kekal Tuhan. Kenapa kalian tidak bersunat? Kalian tahu haramnya babi itu adalah perintah Tuhan. Tapi kenapa kalian berpesta dengan babi? Karena pembinasa keji telah membinasakan akal sehat. Bahkan firman Tuhan pun dihujatnya. Boleh aku komen Bang Juma? Jadi saudaraku, saya katakan kepada sedikit lagi. Saya katakan kepada saudara bahwasanya pembinasa keji itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus, sehingga hari ini kamu menemukan diri saudara agak lain daripada saudara-saudara kita dari Bani Israel. Silakan. Saya jawab ya langsung ya. Sabar Bang. Ini karena nanti mereka katakan saya nggak mampu jawab. Nanti gantian. Jadi pernyataan Bang Suma bahwa seolah-olah untuk menyembah Yesus itu adalah perintah dari Paulus, sehingga kami pengikut Paulus. Padahal sangat jelas dalam firman Tuhan. Di awal diskusi saya sudah jelaskan di awal bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan sang kebenaran saya sudah katakan pasti, sang kebenaran dalam iman abang pun itu sang kebenaran hanya Allah. Sang hidup itu hanya Allah di dalam pandangan iman abang. Dan Yesus mengakui bahwa dialah sang hidup dan sang kebenaran, bahkan sang hidup itu. Yang kedua, hal-hal yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Yesus berkata malaikat itu adalah miliknya. Yang ketiga, bahwa dia berkata dia berkuasa mengampuni. Yang keempat, dia berkata bahwa segala kuasa baik di langit dan di bumi adalah miliknya. Yang kelima, dia berkata bahwa ada kemuliaan di hadirat Bapa yang sudah ada sebelum ada dunia ini ada pada Yesus. Yang keenam, bahwa dia katakan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan hidup. Bahkan dikatakan lagi yang berapa tadi, bahwa dia akan menyediakan tempat di surga. Bahkan dia akan membawa setiap pengikutnya untuk masuk ke surga. Dan dikatakan bahwa dia adalah awal dan yang akhir. Kalau awalnya akhir itu bicara tentang kekuasaan keilahian. Jadi pernyataan tentang kenapa Kristen menyembah Yesus itu sudah sangat jelas. Penyembahan yang dikerjakan baik oleh orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, baik oleh Thomas, baik oleh Filipus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Penyembahan rasul-rasul, penyembahan orang yang disembuhkan oleh Yesus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Tapi memang pada saat itu ada batasan-batasannya untuk menyatakan tentang keilahian Yesus. Orang Yahudi tahu pada saat dia berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada, itu penghujatan di pandangan Yahudi. Pada saat dia berkata aku dan Bapa satu, Yohanes 10:30, mereka melontari dia dengan batu. Sehingga mereka berkata bukan karena perbuatan baik kami mau lontari engkau dengan batu, tapi karena engkau seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah.
Jadi banyak hal yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Keterangannya dalam Yohanes 1, Firman menjadi manusia. Kalau akal abang tidak nyampe, tidak mau menerimanya, itu hak abang. Tapi dalam penjelasan kitab suci kami sangat jelas dan sangat lengkap menjelaskan tentang kebenaran itu. Dan itu tidak bisa dibantah. Bang Suma nggak mampu bantah. Bang Suma akan lari kemana-mana dengan ayat yang Bang Suma angkat. Bahkan Bang Suma kembali mengatakan di dalam 2 Korintus 10. Saya buka ayatnya ini. Ayatnya 2 Korintus 10 ayat 10. Ini ayatnya, bahwa karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia. Jadi bukan senjata-senjata dunia yang dimaksud, bukan senjata menurut keadaan dunia, melainkan kuasa Allah akan merobohkan kota yang teguh-teguh. Ini bukan bicara tentang peperangan dengan senjata-senjata, menjatuhkan segala bicara orang dan segala perkara yang melawan marifat Allah. Jadi menjatuhkan bicara yang melawan marifat, bukan menjatuhkan marifat atau kepandaian Allah. Semua keliru memutarbalikkan ayat-ayat ini. Dan kami menawan tiap-tiap pikiran bertaat kepada Kristus. Dengan apa? Dengan kuasa Allah, bukan dengan peperangan dan senjata. Jangan membelokkan pengertian kitab suci kami, Bang. Ini ayatnya jelas. Bukan pengertian secara dalam pengertian Bang Suma bahwa itu perangan, itu pembunuhan karakter, itu pembunuhan pikiran. Tidak demikian. Tapi ada maksud-maksud yang mungkin Bang Suma sudah ngerti, tapi Bang Suma belokkan artinya ini. Karena senjata perangan kami bukannya menurut keadaan dunia. Nah, jelas itu, nggak usah diulang lagi. Ya itu aja, makasih. Oke, baik. Saudara, sekali lagi, jangan kamu menyanjung Yesus di hadapanku. Yesus itu sudah betul. Kesaksian Yesus, dia ini mengajak Bani Israel menyembah kepada Elohim. Kesaksiannya dia hanya rasul. Dia mengatakan apa? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah betul. Bapakku yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengar. Mengutus aku, kesaksianku itu aku utusan. Jadi saudara berupaya dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan, itu karena apa? Karena akal saudara sudah dibinasakan oleh Paulus. Kalau Anda mengatakan hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus, Anda baca Matius 19, orang-orang sesama dengannya bertanya, Guru, apa yang harus kami kerjakan supaya kami memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Ada perintah Elohim menyembah Yesus rupanya. Hah? Ada perintah Yesus supaya kita merasulkan Paulus rupanya. Perintah Bapa untuk merasulkan Paulus. Ada gitu kitab Tanak bercerita Paulus. Ada ketika itu diceritakan kemudian bahwa Elohim mengajarkan kita percaya kepada kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, ada gitu. Saudaraku, Yesus hanya menjadikan ajaran Musa sebagai kiblat. Ketika Yesus berkata-kata, kata beliau, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Mukjizat yang aku lakukan adalah mukjizat yang aku lakukan sehari ini. Itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi mulai Yesus lahir sampai Yesus terangkat meninggalkan bumi, seluruhnya itu hanya aspek kemanusiaan. Tak ada aspek malaikat pada dirinya, tak ada aspek roh jahat pada dirinya, tak ada aspek binatang pada dirinya, tidak ada aspek yang lain pada dirinya selain aspek manusia, rasul, utusan Tuhan. Dari mana aspek ketuhanan ini muncul, dinobatkan, disandarkan, ditempelkan kepada Yesus? Dari sang pembinasa keji, Paulus. Tak ada ajaran. Hari ini Anda mengurai apa ajaran Yesus yang menyebabkan dia menjadi Tuhan? Tak ada. Kalau Anda baca Roma 14 nomor 9, ternyata penyebab Yesus jadi Tuhan karena dia keluar dari kubur. Baca itu dalil.
Baca itu dalil. Baca khotbah Petrus kisah para rasul 2 nomor 36. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus kudu harus disalib dulu. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus harus dikubur dulu. Untuk jadi Tuhan, kudu dia keluar dari kubur dulu. Ini ajaran siapa? Ajaran sang pembinasa keji. Gampang kok untuk paham itu. Sederhana kok untuk memahami itu. Jadi ketika saudara membawa pengajaran Yesus, tak ada secuil pun, satu butir debu pun yang bisa menjadikan Yesus manusia ini menjadi Tuhan. Tak ada. Tak ada. Apa? Jalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia. Membangkitkan orang mati, dia membangkitkan sebagai manusia. Apalagi? Dia berkata-kata, dosamu telah kuampuni, dia berkata-kata sebagai manusia. Lalu apa yang bukan manusia pada Yesus? Tak ada. Yang bukan manusia pada Yesus hanyalah doktrin dogma sang pembinasa keji yang mematikan akal sehat. Anda kemudian memprotes pernyataan-pernyataan dalil yang saya bacakan. Anda melakukan pendekatan bahasa Indonesia. Saya melakukan pendekatan original teksnya. Kenapa? Paulus ketika menulis surat, dia menulis surat kepada orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti untuk menggali rasa bahasa yang digunakan Paulus, kudu harus masuk ke original teks daripada data tersebut. Kalau Anda melihat dari 1 Korintus 1 nomor 19, itu Paulus sedang mencoba untuk mengutip Yesaya 29 nomor 14. Tapi sayangnya Paulus ketika andai saja dia berhadapan denganku, aku akan mengatakan kepada Paulus, bro, abangku Paulus, ente salah kutip dalil. 1 Korintus 1:19, karena tertulis, aku akan menghilangkan apa? Kecerdasan siapa? Orang-orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Dia mengutip Yesaya 29 nomor 14, tapi salah kutip. Berpura-pura sembunyi di balik kitab Yesaya, padahal itu doktrin dia sendiri. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Semakin orang belajar teologi, kalau Anda mendudukkan kemudian agama Kristen sebagai rujukannya, semakin belajar teologi, semakin bahlul, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kecerdasan, semakin jauh dari ilmu pengetahuan, semakin jauh dari logika sehat. Dan kata Paulus, kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Apakah ini bukan pembinasa nih? Ketika manusia akal sehatnya dioperasi, diobo-obo akalnya, dicabut akalnya, maka manusia itu akan hidup seperti kerah. Akal dimatikan, manusia itu seperti monyet. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang menyembah sesamanya monyet. Ini manusia, akalnya dibinasakan, maka jatuh kepada kondisi mereka menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang terjadi, ini fakta. Sehingga kalian yang menjadi korban keteteran. Oh, dia Tuhan pada saat ini, pada saat kapan dia Tuhan? Pada saat kapan? Pada saat dia makan ikan goreng, pada saat dia keluar dari kubur, pada saat dia tidur di atas perahu, pada saat dia netek sama ibunya, pada saat mana dia Tuhan? Oh, pada saat dia melakukan pekerjaan mujizat tanda dahsyat dan semua. Diam. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh kekuatan, seluruh tanda-tanda yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itulah yang bersaksi 2 bahwa Bapa Elohim lah yang telah mengutus aku. Selesai. Lalu sisi ketuhanannya dari mana? Dari manusia yang akalnya sudah mati, dibunuh oleh sang pembinasa keji. Sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, andai Paulus datang sekarang ini di depan Bang Suma mengancam golok di leher Bang Suma, apa ku katakan sama beliau? Sekarang juga kau tebas leherku sebelum kau jadikan aku sebagai korbanmu, kau matikan akalku dengan sihirmu. Ingat, sekali lagi ingat. Nih camkan, catat. Paulus pernah diproklamasi
diproklamirkan, pernah dikampanyekan, pernah dipromosikan oleh iblis kalau Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis pernah mempromosikan Paulus kalau Paulus ini adalah jalan untuk menyelamatkan manusia kepada hidup yang kekal. Anda baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblislah yang memproklamirkan Paulus tentang kerasulannya. Dan ingat, ketika Anda membaca 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada iblis yang kerjanya menggocok aku. Dan kalau lebih jauh lagi Anda memandang Bible, surah-surah Paulus khususnya, Anda baca Roma 7, Anda akan tamat bahwa pada diri Paulus itu ada 2 pekerjaan. Yang pertama pekerjaan Tuhan, yang kedua adalah pekerjaan iblis. Dan Paulus menundukkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sebagai skala prioritas dalam mengajarkan agama Kristen. Anda boleh baca. Buka Roma 7 sekarang. Kita semua yang menjadi saksi di sini, ternyata Paulus lebih tunduk kepada ajaran iblis daripada tunduk kepada ajaran Tuhan. Saya bisa buktikan datanya. Nah, inilah yang kalian ikuti hari ini. Makanya ketika Paulus mengajarkan makan babi, Paulus tak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan jangan bersunat, Paulus tetap aja bersunat. Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan sabat, beliau tetap aja sabat. Ketika Paulus mengajarkan kemudian untuk silakan makan babi, Paulus tidak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan korban cuma sekali saja, yaitu darah manusia, Paulus ketika ke Yerusalem dia bertobat dan mempersembahkan lagi persembahan ajaran Nabi Musa. Jadi Paulus mengajarkan membinasakan orang lain, sementara dia menyelamatkan dirinya dari ajaran tersebut. Ini yang harus Anda pahami. Ini yang Anda harus camkan baik-baik, bahwa pembinasa keji itu menghantarkan manusia anak keturunan Adam mematikan akal sehat. Gantian beritakan kebenaran. Silakan. Saya dulu ya, beritakan kebenaran. Oke. Ya, oke. Saya. Sebentar dulu beritakan kebenaran. Saya dulu. Bang Jospen, silakan Bang Jospen. Sebentar. Tadi kau bilang gantian, oke baik. Begini Bang Zuma, Matius 24 ayat 15 sampai 22 ya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, dari mana Yesus mengutip ini? Dari Daniel 11 ayat 31. Jadi ayat menerangkan ayat, Alkitab cukup menerangkan dirinya sendiri. Daniel 11 ayat 31 mengatakan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Baik, Matius 24 ayat 15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, menurut Nabi Daniel, siapa pembinasa keji itu? Itu adalah tentara yang akan muncul, yang akan menajiskan tempat kudus, yaitu bait suci Yerusalem. Dari mana kita tahu? Matius 24 ayat 15 itu paralel dengan Lukas 21 ayat 20. Kalau kita baca lagi keterangannya, Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Artinya keruntuhan Yerusalem atau bait suci yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang
orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa itu, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, ini tergenapi ketika pada tahun 70 Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Pada saat itu, pada saat perayaan Hari Paskah, biasanya kalau perayaan Hari Paskah, orang Yahudi rame-rame berduyun-duyun ke Bait Suci untuk merayakan Paskah. Nah, kemudian sebelum pengepungan Jenderal Titus, ada Jenderal Flavius tahun 67-an. Dia mengepung Yerusalem, kemudian tiba-tiba dia mundur. Nah, orang Yahudi merasa mundurnya Jenderal Flavius ini suatu kemenangan bagi mereka, tangan Tuhan. Nah, ketika orang Kristen melihat bahwa Yerusalem sudah dikepung oleh Jenderal Flavius kemudian tiba-tiba mundur, mereka teringat akan Matius 24 ayat 15 ini. Akhirnya mereka lari mereka lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan. Nah, jadi orang Kristen lari. Kemudian tiba-tiba tahun 70 dikepung lagi lah ini pada saat perayaan Paskah. Pada saat perayaan Paskah itu rame kota Yerusalem dari seluruh penjuru Israel karena merayakan Paskah ya. Nah, Lukas tahun itu gimana sih? Gimana? Sebentar Yosef, sebentar. Gantian kita. Kau bantah setelah saya terangkan. Nanti. Nah, kemudian datang Jenderal Titus karena orang Yahudi yang di Yerusalem itu tidak mau menyerah. Akhirnya dibantai habislah mereka. Apa yang terjadi? Kota Yerusalem akhirnya Bait Suci Yerusalem akhirnya dirubuhkan. Itulah penggenapan dari Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2 mengatakan begini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, makanya dalam Matius 23 ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan, "Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Padahal di Matius 21 dua pasal sebelumnya Yesus mengatakan dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi jadi Yesus mengatakan Bait Suci yang di sana itu adalah rumahku. Tetapi di Matius 23 dikatakan rumahmu akan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, itulah makanya tahun 70 sampai pada hari ini digenapi. Tidak ada satu batu pun bertumbuk tertindih di atas Bait Suci Yerusalem. Kemudian di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Sebentar. Di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Sejak itu orang Yahudi menjadi diaspora dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan kita lihat partapakan atau tanah tempat pendirian bekas lahan pendirian Bait Suci Salomo didirikan di atas yang lain. Itulah makanya tergenapi itu semua. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan Joseph. Kau bilang tadi mereka teringat akan kitab Matius. Belum ada kitab Matiusnya. Orang 85. Lanjut lagi Zuma. Baik. Jadi saya tanggapi begini saudaraku. Harusnya Anda malu membawa data ini. Karena data ini sampai hari ini 2026 kelompok yang kemudian di luar pengajaran penyembahan terhadap ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak itu hanya Kristen yang mengobok-ngobok kota Yerusalem Palestina itu yang menginjakkan kaki di luar daripada Bani Ismail dan Bani Ishak itu Kristen. Tak ada Hindu, tak ada Buddha. Harusnya Anda malu. Ini kita masuk dalam data yang saudara bawa di Lukas 21. Anda baca nomor 8-nya dulu dong. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah itu terjadi? Kapan itu terjadi?"
Yesus mengatakan apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini Yesus berbicara tentang pembinasa keji. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dulu. Kamu akan dianiaya dulu. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dulu. Kamu akan dimasukkan ke dalam penjara-penjara dulu. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dulu, kepada penguasa-penguasa dulu, oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus angkatan pertama? Paulus, pendiri agama Kristen. Makanya dikatakan di Lukas 21 itu nomor 32-nya apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Berarti pembinasa keji itu hadir di situ. Tidak berlalu sebelum pembinasa keji itu hadir. Siapa yang hadir di sana? Antara Yesus dengan Kristen. Paulus. Tak ada yang lain. Maka Kristen ini adalah buah dari ajaran Paulus sang pembinasa keji. Itu nggak bisa Anda bantah. Semakin Anda menguli-uli data-data yang ada di Bible, semakin Anda dihantarkan kepada keadaan bahwa buah dari penyesatan nabi palsu itu adalah bernama Kristen. Itu fakta, itu real. Bagaimana mungkin manusia bisa sampai kepada Tuhan kalau akal dimatikan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada Tuhan kalau firman Tuhan itu kemudian dihapuskan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada keselamatan kekal kalau firman Tuhan dihapus dan surat-surat kepompong yang dijadikan sebagai pijakan? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus salah kutip di dalam Yesaya 29 nomor 14. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berfikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus. Apa akibatnya kalau kecerdasan kita dihapuskan? Apa akibatnya kalau kecerdasan orang-orang terpelajar, orang-orang yang berpikir itu dihapuskan? Kemampuan berpikir kita ini dilenyapkan, kira-kira kita jadi apa itu? Makanya saudaraku, makanya Bible itu kalau Anda telaah tidak akan menghantarkan Anda sampai kepada keselamatan kalau menggunakan akal sehat. Tapi kalau Anda manut saja mendengarkan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, maka Anda akan sampai kepada apa yang Anda inginkan, yaitu keselamatan, tapi semu. Pahami itu. Pahami itu dengan seksama bahwa Paulus memang menghantarkan pengikutnya untuk menghilangkan akal sehat. Masuk akal tidak? Diimani ada Tuhan turun ke bumi, mengosongkan dirinya. Setelah kosong, tidak mempertahankan keilahiannya, tiba-tiba dari manusia bisa menjadi Tuhan kembali. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Tuhan yang sudah kosong dari ketuhanan ini menjadi Tuhan kembali? Ada Tuhan mengosongkan ketuhanannya, tidak mempertahankan sisi ketuhanannya, melainkan manusia. Hilang nggak keilahiannya? Hilang. Bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, bagus. Kalau begitu, setelah kau jadi manusia, yang membuat kau menjadi Tuhan kembali siapa? Kan lu tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari diri lu sendiri kan? Ya. Lalu untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuat kau menjadi Tuhan? Aku sendiri. Bohong lu. Tadi kau katakan kau tidak bisa berbuat apa-apa dari diri lu sendiri. Sekarang yang menjadikan diri lu kembali kepada posisi Tuhan siapa? Oknum lain. Inilah yang tidak disadari, inilah yang tidak dipikirkan oleh saudara kami Kristen. Kenapa? Karena Kristen sejatinya akalnya sudah dimatikan. Inilah yang disebut pembinasa keji. Kenapa Paulus disebut pembinasa dan juga keji? Karena menggiring manusia untuk menghilangkan akal sehat.
manusia yang sejatinya jadi pemimpin di atas muka bumi, tiba-tiba menjadi bahlul karena otaknya dihapuskan, akalnya dimatikan oleh Paulus. Mustahil orang masih bertahan di agama Kristen kalau mereka menggunakan akal sehat dalam konsep bertuhan. Mustahil Kristen masih bisa mempertahankan keyakinannya ketika mereka menggunakan akal untuk menelaah Bibelnya. Mustahil Kristen masih menyembah Yesus di waktu yang sama juga dia menggunakan akal sehatnya. Itu mustahil. Jadi sekali lagi saya katakan saudaraku, sampai detik ini kita sudah berdebat hampir 1 jam, belum ada bantahan kalau Paulus pembinasa keji itu. Kenapa? Sebagai pembinasa keji, Paulus menjadikan pengikutnya manusia-manusia yang tadinya cerdas menjadi blow on karena otak harus lepas, akal harus tidak berfungsi. Itulah fakta. Itulah fakta. Apakah mereka menyembah makhluk kuburan itu karena akal? Tidak. Itu semata-mata karena percaya doang, bukan karena akal. Kenapa bisa demikian? Karena akal sudah dimatikan, akal sudah lumpuh. Maka apa yang diajarkan, apa yang disuapin, itulah yang masuk ke dalam mulut. Ini fakta, ini real. Hari ini kami menemukan Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur, bukan karena orang Kristen itu bodoh, enggak, tapi karena akalnya sudah ditawan oleh sang pembinasa keji. Demikian, saya izin ibadah dulu. Oke, baik. Ambil Baik, alih saya dulu oleh tanggapin, Bang teman-teman. Zuma. Silakan. Bang Zuma. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Sabar, woi. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Saya dulu tanggapi. Saya sebentar. Saudara yang mau menanggapi baru silakan, nanti saya ibadah dulu 15 menit, habis itu Iya, kita sebentar, lanjut. sebentar. Silakan. Bang Zuma, saya tunggu ya dengan topik Yuk, bersama. yuk. Oke, makasih. Siap. Bentar dulu, Prai. Gantian dulu. Sebentar. Terakhir. Closing statement. Karena dia udah closing statement, saya pun closing statement. Nah, konteksnya ini adalah tahun 70 Masehi. Kenapa disebut pembinasa keji? Merujuk pada pasukan Romawi dengan standar atau panji-panji dewa mereka, penyembahan berhala mereka. Dan ketika mereka mengepung kota Yerusalem, mereka mendirikan panji-panjinya itu sebagai tanda bahwa Yerusalem akan ditaklukkan dengan simbol-simbol berhala mereka di sekitar area Yerusalem atau Bait Suci Tuhan. Nah, mengapa Yesus menggunakan ini ketika murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat 1? Saya baca dulu ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi dari Matius 24 ayat 3 ini ada 2 pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Yang pertama, kapan keruntuhan Yerusalem itu akan terjadi? Karena Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan di ayat 2. Kemudian di ayat 3 ini, selain murid-murid bertanya tentang keruntuhan Yerusalem dan bait suci Yerusalem, mereka pun bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Yesus menggunakan simbol keruntuhan bait suci dengan keruntuhan kota Yerusalem sebagai perlambang bahwa seperti kejatuhan Yerusalem dan seperti keruntuhan bait suci, demikianlah pula keruntuhan dunia ini pada akhir yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah makanya di dalam Matius 24 Yesus menggunakan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu, 2 pertanyaan itu, kapan keruntuhan Yerusalem dan kapan tanda kedatangan kesudahan dunia. Yesus menggunakan simbol keruntuhan Yerusalem itu di Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang, kemudian bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Tetapi di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, kemudian karena kamu disiksa. Kemudian ayat 10, banyak orang akan murtad dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu muncul. Ayat 12, kemudian bertambah kedurhakaan. Kemudian ayat 13, ada janji Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan inilah tanda akhir kesudahan dunia. Di ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus menggunakan keruntuhan
keruntuhan Yerusalem sebagai tanda bahwa itulah seperti tanda keruntuhan Yerusalem, itulah tanda kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saya kasih kesempatan ke Bang Billy dulu mungkin untuk menanggapi ini. Berbicara keruntuhan Yerusalem ini, Bang Billy. Monitor Bang Billy. Arom sama Salpasaribu monitor. Saya mau ibadah juga ini. Jadwal saya dengan Bang Zuma sama. Silakan teman-teman. Ada Ustadz Felix juga nih. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, saya hanya menguatkan narasi dari Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya ya akal manusia yang menuhankan sesama manusia itu sudah dimatikan oleh sang pemati akal. Nah, itu dia validasi dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu hatinya tidak berfungsi, maka secara otomatis akal tidak bisa berfungsi. Dalam Al-Quran dikatakan walahum qulubun la yafqahuna biha. Orang kafir itu sama deh seperti kalian memiliki hati, tapi hati mereka mati, maka secara otomatis akal mereka tidak bisa berfungsi. Nah, bukti bahwa hati atau akal orang kafir itu tidak bisa berfungsi, biasanya nih orang yang bangkit dari kubur itu ditakuti sama masyarakat awam. Nah, ini orang Kristen, orang-orang kafir, orang yang bangkit dari kubur justru dituhankan. Nah, ini yang perlu Anda tanggapi dulu. Narasi dari Bang Zuma yang sangat krusial ini adalah akal kalian dimatikan oleh sang pemati akal. Nggak tahu siapa namanya, wallahualam siapa dia. Tapi tentunya Anda tahu siapa yang mematikan akal Anda, siapa yang mengatakan bahwasanya oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan dalam Roma 14 pasal 9. Silahkan itu yang Anda tanggapi, teman-teman. Berhubung karena teman-teman kita ada yang sholat, Bang Zuma, Bang dosen sholat, ya silahkan Anda tanggapi, nanti saya tanggapi kalau memang mereka sudah memang sholat dulu. Silahkan teman-teman Kristen. Sebab sudah pernah kami debat ini, ya. Nah, tapi untuk Anda, Anda mencoba bahwa kekristenan itu telah akalnya telah mati oleh dia yang bisa mematikan akal. Anda berkata itu, Anda kutip ke Alkitab, Anda kutip juga ke kitab Anda. Saya pikir Anda sedang memblender. Tapi saya mau bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat untuk Anda ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas Anda mencoba memakai tapi malah menuduh. Padahal sebenarnya menurut Alkitab yang Anda tuduh, yang Anda pakai, maka Andalah sesungguhnya yang sedang dibutakan. Nah, perhatikan. Saya, Kristen, Bible bertanggung jawab dengan semua narasi teks. Semua di dalam kitab-kitab PB sudah diafirmasi itu adalah firman Allah. Nah, sekarang begini, Anda mencoba untuk membangun sebuah opini tapi pakai Bible. Tapi Anda tidak konsisten kepada para penulis, tidak konsisten dengan kaidah ilmiah dalam penarasian, ya. Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada kisah para rasul, lalu para rasul dan termasuk Paulus ada di kisah para rasul. Bang, itu linear semua. Bang, saya potong dulu, Bang. Sebentar. Izin saya potong dulu. 1 menit lagi. Sabar, itu linear semua. Artinya bahwa mereka konsisten dalam satu berita, konsisten dalam satu Injil, konsisten dalam satu pribadi. Tapi Anda mencoba mengarang-ngarang. Saya katakan Anda yang buta. Oke, itu dulu, makasih. Sabar. Ya, yang Anda harus tanggapi di sini, saudara Kristen, narasi daripada Bang Zuma tadi bahwasanya akal Anda dimatikan. Kenapa saya katakan akal dimatikan? Karena Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Nah, sementara manusia yang bangkit daripada kubur itu tidak ada satupun penjelasan daripada Elohim, bahkan dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Anda harus tanggapi sebagaimana dalam Roma 14 pasal 9 tadi. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan.
Ini yang Anda harus tanggapi. Jangan kemana-mana, kita fokus supaya penonton bisa mendapatkan edukasi daripada diskusi kita. Anda harus tanggapi tentang bangkitnya Yesus dari kubur yang Anda sembah itu. Di mana referensi, ya, di mana akal pikiran Anda sehingga Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Makanya kami katakan akal Anda mati. Kenapa? Oke. Anda menyembah manusia yang dibangkitkan. Baik. Dalam 1 Korintus 4 sabar. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kemudian di data yang lain, Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dia menyembah. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus juga menyembah. Dalam Wahyu 22 nomor 9, seluruh para nabi dan malaikat dan mereka yang percaya kepada kitab itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sementara Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Oke, Itu baik. yang Anda harus bantah. Tidak. Silakan. Oke, baik, saya ya. Jadi saya tidak sedang berurusan dulu dengan Zuma. Saya tidak berurusan dengan Zuma, tapi saya mengutip tadi pernyataan Anda, ya. Nah, kalau dengan Zuma nanti saya sendiri. Nah, jadi begini. Anda sedang menuduh bahwa kekristenan itu sedang buta akal. Entahkah karena kamu comot-comot ayat atau kamu membeo dari Zuma. Tapi sekali lagi Anda datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin seperti tidak terpelajar, lalu datang ke teks PB, datang ke perjanjian baru, lalu comot-comot ayat, lalu Anda menyerangnya, lalu Anda mengambil kesimpulan. Kebodohan apa ini? Kebodohan Anda apa jangan ini? Saya Bang, tantang Anda. Jangan bodoh kalau mau pakai di dalam kitab. Sebab terlalu ayat kitab mengatakan itu linier. Gantian dulu, terakhir. Oke ya, jadi jangan begitu. Sebentar Bang. Jangan begitu. Bang. Pakai Alkitab. Sanggupkah engkau menyerang kekristenan dengan Saya kitabmu? menyuruh, Bang, saya menyuruh. Mana kitabmu? Bawa kitabmu ke sini. Sebentar, Jangan pakai Alkitab. Bray. Sebab apa? Felix. Alkitab itu satu pengarang. Itu dari Allah melalui Sabar, para Bang. penulis. Itu satu tema. Ngerti enggak? Sebentar, Pray. Oke, thank you. Bang. Sabar dulu, Bang. Felix, boleh saya Sabar ganti? dulu, teman-teman Kristen. Sabar. Saya menyuruh Anda untuk membantah narasi saya dengan data, bukan curhat, Pak. Saya memberikan kesempatan kepada Kristen, kepada Anda Kristen-Kristen yang ada di sini, membantah narasi saya dengan menggunakan data. Dan saya tidak comot-comot dan saya Oke, tidak begini. menuduh. Buktikan data bahwa kekristenan itu palsu. Buktikan dari Alkitab. Coba. Sabar, Bibel Oke, sendiri, sabar. buktikan Saya datamu bahwa kekristenan itu adalah palsu, sesat. Datamu ya, data dari Alkitab. Dan Bang. itu harus terang. Yuk, saya tunggu. Bang, tadi saya mengangkat sebuah narasi tentang Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti syarat Tuhan kamu, sehingga dikatakan Tuhan harus mati dulu dan bangkit dulu dari kubur. Makanya saya sepakat dengan Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwa kalian dimatikan akalnya oleh sang pemati akal. Siapa dia? Paulus lah yang penulis Roma 14 nomor 9 ini. Coba Sebentar, ini yang sebentar, Anda Pak. harus bantah dengan Nanti menggunakan bicara data. kita. Kenapa Anda menyembah manusia yang dimatikan, manusia yang dibangkitkan dari kubur? Ini yang Anda harus bantah pakai data, bukan curhat. Oke, baik. Saya tangkapin Anda. Saya sebentar. tidak dengar. Gantian bicara. Saya tangkapin Anda. Gantian dulu Perhatikan. bicara. Pray, Oke, gantian. perhatikan ya. Apa yang dimaksudkan di dalam Gantian dulu. gimana? Saya ya. Sebentar, gantian dulu, sebentar. Enggak, biar satu kali ini untuk kawan ini. Coba. Sebentar dulu, Pray. Oke. Dengarkan, baik. Jadi karena Bang Zuma mengutip Matius 24 ayat 15 ini, dan itu berdasarkan Daniel 11 ayat 31, banyak orang termasuk orang Yahudi pun ya, penganut Yahudi dan beberapa orang Kristen menganggap bahwa Daniel 11 ayat 31 ini adalah digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes ketika dia mencemarkan bait suci dengan darah binatang haram. Nah, jadi Gak nyambung, Pak. Sebentar, Felix. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Gantian dulu. Sebentar. Penonton di bawah buku edukasi, Bang. Dengarkan dulu, Felix. Felix, Mana ada diskusi nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Gantian, sebentar. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan baik-baik. Dengarkan, sebentar. Saya hanya kasih gantian kita bicara. Mau nyambung gak nyambung?
Bung, dengarkan dulu, dengarkan. Nah, jadi ketika Yesus mengutip Matius Daniel 11 ayat 31 sebagai dasar Matius 24 ayat 15 ini sebagai amaran untuk orang Israel, apa artinya? Bahwa Daniel 11 ayat 31 belum digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes. Artinya Yesus sedang mengatakan di masa depan, itulah yang tergenapi tahun 70. Ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, kemudian orang Kristen melihat itu kemudian lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan, ke seberang sungai Yordan. Kemudian mereka melihat karena amaran inilah makanya orang Kristen selamat, tidak terbantai, keluar dari Yerusalem, dari kota Yerusalem, dan lolos dari pembantaian Jenderal Titus. Dan semenjak itu orang-orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia, dan sampai hari ini kota Yerusalem dan Bait Suci itu tergenapi oleh Lukas 21 ayat 24. Saya bacakan ayat 24. Dan mereka akan tewas. Sebentar Felix, gantian dulu. Terakhir. Masalahnya gini, Sebentar dulu Felix. Masalahnya penontonnya Bang Arom ini rata-rata orang cerdas. Dengarkan Felix. Saya kan lagi menerangkan Matius 24 ayat 15. Jadi entah kau bilang pun nggak nyambung atau nyambung, itu urusanmu. Dengarkan. Nah, jadi Yesus pun menutup dalam Matius 24 ayat 15 mengenai nubuatan kota Yerusalem dan Bait Suci. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan itu tergenapi sekarang. Terima kasih Felix, Tuhan Yesus memberkati. Oke, gini Bang. Tadi kan saya hanya menyambung narasi dari Bang Gurunda Suma. Dan saya rasa penontonnya Bang Arum di bawah ini mereka cerdas semua. Masa kita mau menampilkan diskusi yang tidak baik, diskusi yang kusir kepada penonton-penonton Bang Arum yang cerdas-cerdas. Diskusi yang nggak nyambung itu membosankan Bang. Diskusi yang nggak nyambung itu tidak ada edukasi Bang. Di sini orang nonton di sini, mereka semua butuh edukasi. Ya, makanya saya tanya, melanjutkan daripada narasi Gurunda Zuma, bahwasanya akal kalian orang-orang kafir itu dimatikan oleh seorang ya yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul, padahal tidak ada konfirmasi daripada Elohim, konfirmasi daripada Yesus tentang kerasulan rasul itu yang namanya Paulus. Nah, pertanyaan saya, pakai akal kalian. Makanya Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya mati akalnya. Kenapa? Orang atau esensi yang disembah itu adalah Maha Kuasa. Yang disembah itulah pencipta alam semesta. Mana ada ya manusia yang mati dituhankan, dibangkitkan, ya. Datanya di mana kalau Yesus dibangkitkan? Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, Anda menyembah dia padahal dia dibangkitkan, bangkit dari kubur. Itu yang Anda harus jawab, bukan curhat. Silakan Bang Ariana. Silakan. Ya. Silakan Bang Saya sedikit saya bicara, saya mau turun. Oke? Sebentar silakan Anda jelaskan kenapa Kristen menyembah manusia. Sudah Felix, sudah saya jawab. Stop nih ya. Di Yohanes 5 ayat 21 ini ya, Bapa membangkitkan anak membangkitkan orang hidup nih. Ini konfirmasi ya. 21, sebab sama seperti Bapa, yaitu Elohim sang sumber, membangkitkan orang-orang mati, membangkitkan anaknya Yesus dan menghidupkannya. Demikian juga anaknya yaitu Yesus bisa menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Lo semua mati di neraka. Yang dikehendakinya itu Pak Jospan, Predika, Karyana, Aron mati. Thank you. Di neraka kalian semua. Bang Karyana, pertanyaan saya, kenapa Kristen orang-orang kafir menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Orang yang mati. Bapa membangkitkan anak membangkitkan manusia karena sudah ditebus. Paham? Saya kasih satu data bahwa ya definisi daripada Tuhan itu atau syarat menjadi Tuhan itu yang telah diterangkan dalam Bible kalian 1 Korintus ya 1 Timotius ini. Udah jelas aku bacakan barusan. Felix, udah aku bacakan barusan. Bapa membangkitkan anaknya Yesus. Yesus membangkitkan orang-orang mati. Udah paham? Kari ayam, diskusi itu nggak gitu, gantian orang ngomong. Enggak, dari tadi nol, enggak ada ngomongnya. Oke.
sabar Bang Karyana. Oke, Bang Karyana, Bang Karyani, ya. Kenapa kalian menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Bahkan berarti dia metong kan, dia metong. Sementara persyaratan jadi Tuhan itu diterangkan dalam Bible kalian sendiri. Dalam 1 Timotius 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan. Siapa dia? Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Ya, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, rupanya tidak bisa dilihat dan bahkan tidak ada satupun yang mampu melihat dia. Suaranya pun tidak bisa didengar. Syarat yang menjadi pertama adalah dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Tuhan itu tidak boleh takluk dengan maut, nggak bisa dihampiri oleh kematian, nggak boleh mati dia. Nah, makanya Bang Zuma tadi mengatakan kalian mati akalnya, dimatikan akalnya. Kenapa? Orang yang mati bahkan dibangkitkan dari kubur itu yang kalian sembah. Kenapa kalian menyembah manusia yang dibangkitkan dari kubur? Itu yang Anda harus jelaskan kepada kami. Silakan Bang Pandi dilanjutkan sebentar. Gantian kita, saya mau ibadah juga Bang Pandi. Oke, baik. Udah jelas-jelas yang aku bilang tadi. Saya dengan siapa sekarang? Udah jelas predikal. Jospen, turunlah kita semua, percuma, capek. Gak ada gunanya. Udah aku bacakan, Bapa membangkitkan anak. Anak membangkitkan semua, menebus dosa manusia diutus. Gak bakal Oke. Ayo kita turun sama-sama. Aku mau turun dulu. Ya, silakan Ibu Karyayam. Silakan Bang Zuma masuk. Iya, Oke, baik. Bang Zuma, siap. Silakan. boleh kita diskusi diatur aja misalnya 3 menit supaya jangan Boleh. kebongkar. Gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, Ya. biar lebih kondusif ya supaya enak. Oke, temanya dibuat sesuai dengan yang tadi, lalu saya nanti bisa Silakan. ini. Sorry, saya masuk agak telat, jadi saya tidak dengar semua narasi abang. Sorry bang. Iya, ditanggapi aja Bang. Ya justru Saya itu. Saya menanggapin apa? Saya tidak dengar semua. Iya, saya ulang kalau gitu. Jadi boleh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Indikasi penyesat ini duduk di tempat yang kudus. Jadi apabila kamu di sini murid Yesus, bukan Kristen. Kamu berarti Bani Israel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji artinya yang membinasakan manusia, baik dalam hidupnya di bumi maupun di kehidupan berikutnya. Pengikut Paulus, kenapa dikatakan dibinasakan oleh Paulus? Karena pengikutnya kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku. Bayangkan saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaumnya, yang akan menjadi hakimmu nanti adalah Musa, bukan aku. Itu Yesus sampaikan tuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen ini datang kepada siapa nanti? Ketika di persidangan di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha adil. Kalian mau ikut ke Nabi Musa? Kalian bukan pengikutnya Nabi Musa. Kalian kepada Nabi Muhammad? Kalian bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Satu-satunya kandidat yang bisa menyelamatkan kalian di hadapan Tuhan adalah kalian ke Yesus. Yesus, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Oh maaf, sorry-lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripada aku, pergi daripada aku. Kalian mau kemana kira-kira? Mau kemana lagi? Itulah yang disebutkan kalian dibinasakan. Dibinasakan oleh siapa? Dibinasakan oleh ajaran Paulus. Sehingga Yesus yang kalian sembah sekalipun tidak mengakui apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kalian sampai kepada hari terakhir, maka segeralah kalian jangan masuk kelompok orang-orang yang diusir oleh Yesus. Kenapa ada yang diusir? Karena dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia duduk di tempat kudus. Jadi orang-orang terperdaya. Tidak mungkin dia membinasakan. Tidak mungkin dia menyesatkan. Sebab dia adalah rasul. Duduk di tempat suci.
kalian tidak mungkin mengatakan, oh ini tidak mungkin membinasakan ini. Karena dia duduk sebagai rasul. Justru karena dia di tempat kudus inilah dia gunakan untuk membinasakan manusia. Kalau dia duduk sebagai RT doang, sebagai Pak Camat, atau sebagai gubernur, atau presiden sekalipun, tidak akan ada yang mendudukkan dia sebagai penyampai firman. Tidak ada. Tetapi karena dia mengatakan dirinya rasul, maka apa yang muncul di benak kita? Oh, dia orang suci, dia penyampai firman Tuhan. Faktanya, mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa ketika akal saudara dikebiri, akal tidak difungsikan lagi oleh karena pernyataan-pernyataan rasul kalian, maka itulah bukti bahwa yang dibinasakan oleh Paulus itu adalah Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Ya, terminologi atau karakteristik yang dikenakan oleh Bang Zuma terhadap Paulus adalah dari pernyataan Yesus yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15, yaitu soal pembinasa keji. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus yang dicatat di dalam Matius, bahwa pembinasa keji itu menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, perhatikan di Nabi Daniel itu di pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11 itu diidentifikasi sebagai raja, ya, diidentifikasi berperan secara politis, diidentifikasi berperan secara pembinasa fisikly, ya. Nah, jika itu Paulus itu tidak menjadi pembinasa keji terhadap orang Yahudi, ya, terhadap orang Yahudi. Oke, oh ada itu Stefanus, oh berarti itu hanya satu, maka itu tidak bisa dikenakan. Sementara yang dikategorikan Bang Zuma adalah kekristenan itu sendiri, jadi itu tidak tepat. Jadi pembinasa keji itu adalah satu raja yang bertindak nanti di akan datang. Maka memahami Injil Matius pun tolong, sebab ada 3 jawaban yang diberikan oleh Yesus di situ atas pertanyaan murid-muridnya. Yang pertama itu adalah tanda soal hancurnya Yerusalem. Lalu yang kedua adalah soal kedatangan Yesus sebagai Mesias dan kesudahan zaman. Nah, yang di bagian yang kedua terakhir itu akan ada situasi di mana di sana di dalam ayat Matius 24 ayat 21 sebutkan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu pun sudah dicatat di dalam Wahyu dan Daniel dan juga di dalam Wahyu. Artinya itu belum atau tidak bisa diidentikan dengan peristiwa soal bangkitnya Paulus yang Anda tuduh sebagai pembinasa keji. Itu terlalu jauh, tidak ada kaitannya. Lalu berikutnya begini, lalu seolah-olah nanti di akhir zaman bahwa hasil dari, anggaplah pengaruh dari Paulus itu, lalu satu kali di pengadilan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi Bang Zuma mengutip itu. Perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, tolong baik-baik, kalau tidak bisa memahami dengan bahasa Indonesia, boleh masuk ke bahasa aslinya. Saya bacakan dulu di dalam bahasa Indonesianya, ya. Di sini dikatakan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan secara gramatika, kata bukan tidak ditempatkan begini. Setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan tidak atau bukan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan. Kata bukan, kata tidak itu bukan ditempatkan di bawah di belakang sana untuk masuk kerajaan sorga, tapi kepada setiap orang. Nah, artinya dalam bahasa Yunani gramatika itu mau menyatakan bukan penyangkalan terhadap menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebab kepada Yesus diberikan baik itu oleh
oleh Yesus sendiri berkata di dalam pasal 5 pun, dia pun disebutkan sebagai hakim. Bahkan dia juga yang mengadili. Bahkan kepada dia setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Jadi apa artinya ini? Ini artinya ada orang yang tidak pernah dikenal Sang Tuhan itu, tidak pernah, menurut ayat berikutnya, ayat 23. Jadi yang tidak pernah itulah orang Kristen sebagai domba-dombanya dikenal, ya, Allah mengenal, Yesus mengenal. Jadi tidak mungkin ayat ini bisa diterapkan. Saya kira itu dulu. Nah, lalu begini, kerasulan Paulus seolah-olah itu pembinasa keji, seolah-olah itu yang keluar dari Yesus. Perhatikan, yang sejaman dengan Paulus, yang merupakan murid Yesus, yang adalah saksi mata, bisa dibuka dalam sejarah. Kalau ada fakta-fakta data sejarah, adakah yang bertolak belakang, bertentangan dengan para rasul, dengan Petrus soal kerasulan Paulus? Adakah mereka pada akhirnya menganggap Paulus sebagai pengajar sesat? Tolong dibuktikan data sejarah atau di Alkitab. Justru di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, saya akan baca begini. Satu ayat aja. Satu ayat ini ya. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kelima jelas berkata begini, Bang. Nah, tolong diperhatikan ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu, jadi tegas Paulus linear dengan para rasul. Jelas Paulus bukanlah identifikasi pembinasa keji, sebab itu ada tersendiri. Jelas tidak masuk kaidah yang di dalam 7 pasal 21, sebab itu bukan soal menyebutnya, tapi ada orang yang akan selamat, ada yang tidak dari yang berseru. Oke, makasih. Ya, tolong supaya fokus ke pembinasa keji, nggak usah kemana-mana dulu. Kalaupun ada penjabaran saya yang keluar atau merembet ke sana, itu karena akibat dari pembinasa keji doang, bukan untuk kita bahas. Contoh yang Matius 7 itu, tanda-tanda pembinasa keji itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Itu siapa? Kristen. Itu dikunci di situ dulu. Jangan Anda ingin memilah bahwa bukan semua orang, tapi kan pada prinsipnya Anda membaca yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen kan? Gak ada yang lain kan? Yang bermujizat dan seterusnya kan kalian. Jadi nggak usah ke situ dulu. Pembinasa keji ini yang sedang kita bahas. Siapa pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini tentu mematikan akal. Bahkan firman Tuhan pun itu ditawan sama dia. Kalau saudara tadi mengatakan ada kok 2 Petrus 3 tentang, saudaraku, jangankan Petrus, ke-12 murid Yesus itu berpotensi disesatkan oleh sang pembinasa keji. Jadi nggak usah jualan gula-gula, jangan. Yang kita mau jual ini adalah berlian, bukan permen. Yesus berkata Kristus palsu melakukan banyak mujizat, tanda yang dahsyat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sudahlah, nggak usah pernyataan-pernyataan Petrus begini. Sudahlah, kan sudah dikatakan bahwa pembinasa keji ini membinasakan orang-orang pilihan juga. Sekarang yang jadi pokok inti dari pembahasan kita adalah siapa yang berani kemudian untuk mematahkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Iblis atau rasul? Itu dulu. Iblis atau rasul yang berani mematahkan pengetahuan Tuhan? Hanya iblis, bukan? Ketika Tuhan datang, jangan kau makan buah ini, kepada Adam. Iblis datang mematahkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan siapapun yang melanggar hukum Torah, meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Iblis datang mematahkan itu. Jadi ketika Anda mencoba mengutip Matius 24 data nomor 15 berbicara mengenai Daniel, semua yang diceritakan Daniel itu sampai kepada pembinasa keji, yaitu Paulus.
Daniel 7:25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Paulus kan? Paulus. Babi haram jadi halal, sunat kekal menjadi tidak kekal lagi. Paulus. Dan menganiaya orang Sempurna. ya betul, orang tidak sempurna. Bang Juma, Sabar aku dulu. akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini penting Paulus. nih. Aku Dia yang benar berusaha nih. untuk mengubah waktu. Paulus. Dia berusaha merubah hukum. Paulus. Lalu Udah, Bang Juma. yang paling sengit lagi dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan dan menghapuskan korban sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia hentikan itu. Siapa yang menghentikan? Paulus. Jadi pembinasa keji itu siapa lagi kalau bukan Paulus? Pauluslah yang menjadi batu sandungan dari pengajaran Yesus yang menghantarkan Bani Israel kembali. Mereka yang meninggalkan hukum Torah agar kembali kepada hukum Torah. Siapa yang menghalanginya? Paulus. Makanya muncul agama Kristen. Agama Kristen ini buah dari pengajaran sang pembinasa keji. Pertanyaan saya tolong diolah, tolong kita kaji. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan? Iblis atau rasul? Atau rasul yang berpura-pura iblis atau iblis yang berpura-pura rasul? Silakan. Oke, baik. Ya, baik Penting ya. ini kesimpulannya biar gak panjang-panjang. Siapa itu pembinasa keji? Ya, biar tahu kalian, pembinasa keji itu sekarang. Sebenarnya aku takut bilangnya loh, gak berani aku. Takut kali aku. Yang berbaju putih itu. Dengar dulu. Kecuali kau baca Alkitab. Iya, yang pembinasa keji itu berbaju putih, duduk di tempat yang maha suci dia, bersatu dia dengan elit global. Nanti kita akan dipaksakan memakai microchip. Di situ pemujaan. Siapa yang sudah pakai itu berarti dia sudah sah pemujaan berhala. Ya. Itu juga kesimpulan. pengikut Paulus. Bu. Jangan kau bilang pengikut Paulus itu setelah bertobat Pengikut nggak pernah Paulus. mencabul itu, nggak pernah mengawini banyak wanita, nggak pernah itu membunuh pengikut Bang Juma. Paulus, Bu Darni. Jangan salah Kita- kau salah kau itu, Bang Juma. Kau kecil, otakmu nggak sampai ke situ Bang Juma. Wahyu Itu dia ya, 12 nomor pembinasa 9. kecil. Saya Ngerti kalian itu? ngerti. Yang Anda Bang Juma, maksud itu tahu kau kemana Paulus, arahku itu Paulus kan? Vatikan. Saya ngerti. Jangan kuat-kuat. Enggak apa-apa. Ditangkap lagi kita. Aku nggak berani. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan dia. seluruh Aikomene, kekaisaran Romawi, yang dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 nomor 9 yang menerangkan itu. Jadi naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi, Aikomene dalam bahasa Yunani. Itu dalil. Jadi kalau Bu Darni mengatakan itu, saya dari dulu tahu yang dimaksud. Tetapi Bu Darni, Vatikan Romawi dengan konsep Katoliknya, agamanya itu bersumber dari Paulus juga. Itu. Silakan Saudara Predi. Baik, saya tanggapin ya. Baik, pelan-pelan kita masuk. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 15. Perhatikan ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, perhatikan, di dalam konteks istilah tempat kudus, itu di dalam Nabi Daniel maupun di masa Yesus, itu adalah bait Allah ya. Nah, jadi betul, bait Allah itu akan menjadi sentral bagi pembinasa keji itu. Tetapi sekali lagi, dia berperan secara politis dan dia memimpin sebuah gerakan politis. Dan itulah yang nanti akan jadi di bawah itu ada perang, ada segala macam. Paulus tidak pernah duduk di bait Allah. Dia tidak punya jabatan itu. Dia tidak pernah menyentuh itu sampai di levelnya tertinggi di sana. Nah, itu sebabnya sangat-sangat dibantahkan kalau itu Paulus. Tapi kalau tetap masih mengatakan itu, saya katakan itu adalah sebagai narasi sesat yang otak-atik matuk gitu ya, memaksakan sana sini. Tapi sekali lagi begini, kalau mau masuk kepada
Alkitab, mau masuk mencari data bukti Alkitab, seluruh penulis PB sudah terkoordinasi bahwa mereka tidak pernah menganggap Paulus itu sebagai pembinasa keji, tapi mereka menganggap Paulus itu adalah sebagai rekan kerja, dan mereka yang sebelum Paulus sebagai yang pertama mengenal, mendengar, dididik langsung oleh Yesus pun setuju dengan kehadiran Paulus itu. Jadi tidak ada pertentangan, sekaligus tidak ada indikator apapun yang dituduhkan seperti yang dituduhkan Bang Juma. Tapi saya yakinlah bahwa Bang Juma pintar ngutak-ngati, putar sana putar dari sini. Tapi sekali lagi, itu tidak berdasar dalam Alkitab, ya. Kalau hanya bilang tadi Paulus karena begini, tidak ada satu ayat yang betul-betul membuktikan itu, kecuali hasil olahan blender. Ngotak-atik masuknya. Oke, itu dulu. Saya pikir susah menanggapi itu, Bang Zuma. Udah disuntik, Bang Juma udah disuntik. Bentar dulu, Ibu. Jangan dulu. Tunggu dulu, disuntik Bang Juma. Betul. Vaksin enggak suntik. Kalau kau terima nanti microchip itu, kau pemuja berhala, mau banyak congor pun kau sekarang, clean semua pakai apologet. Kalau kau terima nanti itu, guys, penyembah berhala kau, nah itu penyembah Baal, nah itu dia. Itulah pembinasa keji, elit global yang mau menuntun kita untuk menyembah Baal itu. Sekarang kan udah mulai, udah ketahuan kan? Itu dia maksud Yesus itu, akan ada pembinasa keji. Itu mereka yang berbaju putih dan para pasukannya, raja-raja petinggi-petinggi yang sekarang yang memakan daging manusia itu. Boleh, sebentar. Ngeri nggak itu? Sebentar. Saya sambil lagi. Sebentar, terakhir pun ya. Nah, Tenang, terus Bang Jospen ini. enggak karena diungkit-ungkit, jadi saya ingin perdalam sedikit karena Oke, baik ya, dengarkan. Nah, karena nggak bisa, dengarkan dulu, tenang dulu. Ibu terlalu lama tapi nggak mau pakai ayat. Dengarkan sebentar. Baik, karena Yesus menggunakan kata rumahmu dalam bait suci Yerusalem, dan itu dan ketika Yesus mati tersalib, terkoyaklah tirai dari atas ke bawah bait suci itu. Apa artinya? Artinya sudah tidak berlaku lagi bait suci yang di Yerusalem. Mau ada pembangunan bait suci yang keempat pun, mau kelima pun sekarang, itu udah nggak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh bait suci yang ada di sorga. Nah, mengapa Yesus menggunakan keruntuhan bait suci Yerusalem sebagai tanda kedatangan yang terakhir, yang kedua kali di akhir zaman? Nah, ini karena manusia pembinasa keji yang ada di dalam Daniel 7 tadi dilanjutkan ya. Saya lanjutkan ayat 21, dari 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perkataan Daniel 11 ini, perkataan Daniel 7 ini diperkuat oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini: janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, artinya sebelum kedatangan Yesus kali hari itu, datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa itu? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang sembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi mengapa Yesus menggunakan pembinasa keji? Itulah. Jadi Jenderal Titus dianggap sebagai pembinasa keji karena dia mau membinasakan bait suci Yerusalem. Kemudian di akhir zaman, mengapa ada pembinasa keji? Karena 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini mengatakan bahwa ada seseorang atau suatu institusi agama atau lembaga yang akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahu abang siapa di dalamnya file Jeffrey Epstein itu? Ya, itulah pembinasa keji itu yang berbaju putih.
Enggak, supaya cepat tahu kemana itu arahnya pembinasa keji ini yang di Matius 24 ayat berapa tadi itu? Matius 24 ayat 15. Siapa pembinasa keji itu? Itu dia, para elit global, petinggi-petinggi dunia, orang-orang yang terkaya di muka bumi ini, yang sekarang sudah ada ketahuan filenya. Itu belum, asal ada lagi bosnya, itulah yang baju putih. Tapi yang setia kepada hukum, dia nggak ikut. Apa tuh? Kitabnya apa dia? Ya ini ya. Kitabnya apa ya? Kalau ilmu tingkat dewa, Bang Arom nggak nyampe akalnya. Ya, Emang kau dewa Budarni, bebasnya kalau dia ngomong. Silakan aja ya. Ya. Tapi Sekarang itu ya, sekarang ending yang lebih penting. Pembinasa keji yang kita bahas-bahas, yang ditanya-tanya Bang Juma selama ini, kepada siapa itu? Bukan, Itu dia. nggak nyambung sih kalau ke situ Budarni. Nyambung itu, lihat kan, kau lihat nanti Bang Arom. Ya, tahu COVID kenapa? Jadi yang disampaikan Bu Darni itu juga ada benarnya, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi Bu Darni lupa bahwa pelaku-pelakunya itu kitabnya Bible gitu. Bu Darni lupa kalau yang pelaku-pelakunya ini adalah penyembah Yesus. Lupa dia. Sedangkan kalau kita lihat, iya, itu pelaku-pelakunya. Terus kalau kita lihat apa yang dikatakan dia akan memasangkan chief, kalau itu betul, berarti manusia memang akan digiring menjadi robot. Tombolnya ada pada mereka. Inilah yang digenapi oleh 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dia sendiri. Paulus sendiri yang menggenapi itu, pasukannya, anak buahnya, pengikutnya yang melakukan itu. Jadi Bu Darni kalau bawa itu harusnya malu sih kalau saya. Kenapa dia bangga membawa itu? Karena Bu Darni salib kiri dia, tiba-tiba masuk untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi dia ingin menghancurkan sekte lain karena dia sudah merasa bagian daripada ajaran Nabi Musa, Advent, tidak makan babi, hari Sabat dan seterusnya. Padahal sama aja, dia sedang membocorkan kapal di mana dia ada juga di atas kapal itu, tenggelam sama-sama. Gitu benar nih. Ya lanjut teman-teman sekalian. Yang memang kita sedang mengacu sampai ke ujung sana. Memang akan muncul satu pembinasa keji yang tunggal itu, dan itu memang seseorang, ya. Hanya memang sampai sekarang ini kita belum dapat mengidentifikasi itu siapa. Hanya memang mungkin ciri-ciri sudah ada. Tapi pun seperti Bang Zuma tadi, mungkin itu dari ya pemegang Bible, mungkin ada betulnya. Tetapi begini, Alkitab juga mengantisipasi itu, bahwa memang dia ada di antara kita. Itu kata Alkitab ya, Yohanes ya, tapi tidak sungguh-sungguh di kalangan kita begitu. Jadi bisa saja mungkin yang dibilang Pak Bang Zuma itu bisa jadi, walaupun semua kita masih menunggu ya tunggalnya itu siapa gitu kan, ya siapa nanti orangnya. Saya pikir itu. Makasih Bang Zuma. Benar. Boleh saya tambahkan Bang Zuma? Boleh, silakan. Baik. Seperti tadi dibilang siapa? Tadi dibilang apa? Predi siapa ini namanya ya? Predika Verbum ya, Predika Verbum mengatakan bahwa kita tidak tahu. Tapi ingat saudara, Wahyu 17 sudah membuka itu semua. Saya ambil contoh, Wahyu 17 ayat 18 mengatakan ya, Wahyu 17 ayat 18, satu ayat saja saya baca terakhir. Dia sudah membuka. Wahyu 17 ayat 18 mengatakan, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi dia itu adalah sebuah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Alkitab sudah membukanya itu secara jelas. Jangan kita menutup mata mengatakan bahwa kita tidak tahu. Itu jawab saya. Terima kasih. Iya, jadi gini. Ya. Tunggu, Bang Juma. Ya. Gini, tapi kan itu di dalam Wahyu dituliskan naga itu akan memburu yang menuruti hukum-hukum
Elohim. Kami Advent nggak ikut di situ Bang Juma, karena kami setia kepada hukum. Beda. Jadi, serem kali ini guys. Aku udah tahu endingnya kemana. Udah tahu aku endingnya Bang Juma. Kalau kalian Bang Juma udah masuk neraka kalian. Quran surat 19 ayat 71. Rohmu sudah menentukan engkau masuk neraka karena kalian kan menolak Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya. Kami juga diperangi Bang Juma, dikejar-kejar. Justru pembinasa keji itulah yang menuhankan Yesus. Jadi gini, izinkan saya ngomong dulu. Jadi ketika dikatakan waktu ini adalah waktu terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya antikristus itu bagian daripada pengikut Yesus, berpura-pura jadi pengikut Yesus padahal bukan. Nah sekarang apa yang dikatakan antikristus ini oleh dalil yang Anda imani? Dikatakan bahwasanya bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu antikristusnya. Itu faktanya, itu real. Subhanallah, Masya Allah. Syukran sahabatku Zouz. Barakallahu fiqh wa alaikum. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa antikristus ini, kata kitab saudara kita Kristen, bahwasanya tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, contoh Bu Darni ini. Bagaimana mungkin Bu Darni mau mengatakan Yesus itu Tuhan kalau mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Kenapa? Dari sejak Yesus lahir sampai Yesus meninggalkan bumi ini, dia 100% manusia. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanannya cuma satu. Apa itu? Penolakan terhadap sisi kemanusiaannya itu sendiri. Karena tidak mungkin Bu Darni kalau ditanya, Bu, benar Ibu menyembah manusia? Enggak. Dengan kata lain, beliau sedang membantah kemanusiaan Yesus. Di mana ajaran itu muncul? Dari Paulus. Dari Paulus. Paulus lah yang mengajarkan kemudian awal mula kalau Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil rupa manusia. Sehingga karena akal sudah tidak difungsikan dengan maksimal, maka Tuhan turun jadi manusia. Meskipun dia datang sebagai manusia, tetap aja dia adalah Tuhan. Meskipun dia datang menjadi apapun, tetap aja dia menjadi Tuhan. Berarti menolak sisi kemanusiaannya. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui, yang tidak percaya. Mengakui artinya mengimani. Yang tidak beriman bahwa Yesus datang sebagai manusia. Saudara Kristen itu akan mengatakan apa? Kami beriman Bang, kami percaya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Di mulut periksa hatinya. Benarkah kamu menyembah manusia? Oh enggak Bang, kami menyembah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus itu betul dalam tataran ini. Di Galatia 1 nomor 1 Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Apa yang aku ajarkan bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus Kristus. Di data nomor 11-nya, sebab aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia mengajari aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia? Sejak Paulus memproklamirkan bahwa yang datang kepadaku Yesus dan dia bukan manusia. Inilah antikristusnya. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia enggak? Bukan. Sederhana kok antikristus itu.
Aku ulang lagi. Yesus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Namanya siapa? Yesus. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tahuan bukan? Itulah yang disebabkan antikristus ini melahirkan sebuah sekte di luar Yahudi yang bernama Kristen. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata bagi kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasorios. Itu dalil. Itu dalil. Jadi sekali lagi, ketika Paulus ditanya, Paulus, apakah kamu percaya bahwa yang datang kepadamu mengajarkan 13 kitab itu adalah manusia? Dia datang sebagai manusia? Tidak. Dia datang sebagai bukan manusia, antikristus. Gak usah cari yang lain. Silakan. Saya tambahkan Bang Zuma. Bang Zuma. Pak, sama Ahmad Darmi ditanya dulu kayak begitu. Baik, gimana? Saya tanggapin ya Bang Zuma ya. Kalau Bang Zuma tadi menuduh bahwa Paulus itulah sebagai agen yang mengedarkan bahwa dan menolak Yesus sebagai manusia. Oke. Coba perhatikan di dalam Roma gitu ya. Di dalam Roma pasal yang pertama itu Justru ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Paulus mengakui bahwa Yesus itu diperanakkan dari keturunan Daud, ya. Kemudian di dalam Roma pasal yang ke-9, kemudian di tempat yang lain, justru Paulus mengakui Yesus itu sebagai manusia, ya. Nah, walaupun bukan berarti menyangkali kealahannya. Artinya tuduhan Bang Zuma itu tidak bisa diterapkan. Paulus bukan tidak mengakui Yesus sebagai manusia, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa yang dimaksudkan oleh Paulus soal aku mendapatkan itu bukan dari manusia dan yang lain-lain itu dan selanjutnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus itu di dalam konsep, ya, di dalam konsep bagaimana apa itu pelayanan perjamuan kudus pada waktu itu, ya. Artinya dia mengutip pada malam terakhir, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menolak atau menentang para rasul yang lain. Nah, justru sinkron. Jadi kerasulan Paulus sesungguhnya tidak ada sedikit pun diperdebatkan oleh para rasul pada akhirnya di dalam pelayanannya. Nah, ya. Jadi kalau Bang Zuma menuduhkan itu, saya pikir lagi tidak berdasar, hanya narasi begitu saja. Oke, yuk, makasih.